الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي لا من شيء كان ولا من شيء كون ما كان ليس له صفات تنال ولا أحد تضاف فيه الأمثال كلا عن صفته تعبد كلا عن صفته تعبد النقاط وضل عما هنالك تصاريف الصفات وزالت في إدراكها عميقات التفكير وانقطعت دونها جوامع التفسير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالآيات الزاهرات والعلامات الباهرات أرسله إلى فئة مذمومين بحبل الشيطان مكبين على عبادة الأوثان فعز بدعوته كل صبار شكور وذل عزته كل جبار كفور صلى الله على محمد وعلى آله الماضين على منواله أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله أيها الناس إن يومكم هذا يوم عظم الله قدره وشرفه وميزه من الأيام وعرفه يوم الزينة والعيد يوم ختم الله به شهر رمضان سيد الشهور والأعوام وفتح به شهور حج بيته الحرام أعد الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Falah rahimahullah, melalui mimbar khutbah pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga
kita bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ini sebagai penutup rangkaian ibadah kita dalam bulan suci Ramadan. 30 hari penuh kita menahan nafsu, 30 hari penuh kita menahan lapar dan dahaga. Dan hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam rumahnya Allah Al-Falah untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Dan melalui mimbar khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini pula, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada seluruh yang mendengarkan saut atau suara kami, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan dengan segala bentuk apa yang telah diperintah oleh Allah dan berupaya semaksimal mungkin menjauhi seluruh apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, kondisi sirron, di mana kita berada di sebuah tempat yang tidak ada orang sama sekali, ataupun wa'alaniyatan di mana itu tempat yang banyak orang, maka kita harus berpegang teguh dengan tali Allah, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada jalan yang lain yang bisa menghantarkan kita untuk menuju kepada surganya Allah kecuali hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Falah rahimakumullah. Sadar atau tidak, ketika kita hari ini sudah merayakan Idul Fitri, itu artinya kita sudah benar-benar ditinggal oleh Ramadan. Harapan kita, bagaimana supaya Ramadan tahun yang akan datang kita bisa mengamatinya, bisa melakukannya, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Karena jelas kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari sebuah kesalahan, yang tidak pernah lepas dari sebuah dosa, maka dengan kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan umur yang panjang sehingga bertemu bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ketika kita di dalam nuansa Ramadan sudah menahan lapar dan dahaga, menahan nafsu, bahkan kita sudah tunaikan zakat fitrah, kita tunaikan zakat mal, maka giliran hari ini kita melaksanakan salat Idul Fitri. Dan setelah kita melaksanakan salat Idul Fitri ini, mari kita bersama-sama melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Setelah hablum minallah kita laksanakan, maka hablum minan nas pun tidak boleh ketinggalan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, sebuah tanda bahwa manusia ini akan diterima oleh Allah di dalam puasa bulan suci Ramadan. Maka ada sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Ketika kita lepas dari bulan suci Ramadan dan menuju kepada bulan Syawal yang dimakna peningkatan, maka ketika di dalam bulan Syawal ini ibadah kita tidak meningkat, hubungan sosial kita tidak meningkat, sholat kita sudah mulai telat, maka itu adalah merupakan sebuah kenaasan bagi kita, yakni tidak diterimanya puasa kita di dalam bulan suci Ramadan. Karena orang yang diterima puasanya di dalam bulan suci Ramadan sesuai dengan ayat yang sering dikumandangkan seorang ustaz, seorang dai ketika di bulan suci Ramadan. Bahkan ayat ini sangat laris di mana-mana dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kalimat yang terakhir adalah la'allakum tattaqun. Jadi jelas ketika kita melaksanakan bulan suci Ramadan, maka kita akan dijadikan seorang yang lebih
kuat dalam arti kita dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tiada hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah, yakni melainkan surga Allah. Karena ketika mereka lepas dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwalah yang berhak mendapatkan yang namanya surga Allah. Hadirin rahimakumullah, tertulis dalam Al-Quran di juz 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Falah rahimakumullah. Dalam ayat ini wasari'u ila maghfirah, dan kalian bersegeralah untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bergegas-gegas, untuk bercepat-cepat mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dapat ampunan dari Allah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, disediakan oleh Allah surga yang luasnya beberapa langit-langit dan bumi, dan surga itu ternyata u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan terhadap orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam ayat ini ketika kita melihat lanjutan bahwa setelah u'iddat lil muttaqin disusul dengan ayat berikutnya alladzina yunfiquna bis-sarra, menjadikan sebuah tanda bahwa ketika orang itu betul-betul bertakwa, bahkan ketika kita kembalikan kepada orang yang diterima puasanya oleh Allah adalah orang yang bertakwa, tertulis dalam ayat konteks ini adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang ini ciri yang pertama adalah puasa diterima oleh Allah. Alladzi, orang-orang yang yunfiquna, mereka menginfakkan harta bendanya bis-sarra'i wad-dharra, kondisi lapang maupun kondisi sempit. Ketika kita punya rezeki banyak ataupun kita punya rezeki sedikit, maka kita pun harus tetap yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, berarti jelas orang yang bertakwa, semakin dia bertakwa, semakin dia sakhawah terhadap harta yang diberikan oleh Allah, semakin dia dermawan terhadap sesama, semakin dia ringan tangan untuk memberikan harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah, wal kadhiminal ghaidh. Siapa yang dimaksud wal kadhiminal ghaidh? Yakni orang-orang yang bisa meredam amarahnya, tidak gampang emosi, tidak gampang marah ketika ada sebuah problematika dalam rumah tangga maupun terhadap tetangga, bahkan hubungan kita sosial bermasyarakat. Ketika menghadapi segala sesuatu masalah tanpa didasari dengan emosional yang tinggi, ini adalah ciri puasa manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhiminal ghaidh, meredam amarah, tidak gampang marah, tidak mudah marah. Maka hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Falah rahimakumullah, ciri yang ketiga siapa?
Orang yang dikatakan takwa dan orang yang diterima puasanya oleh Allah setelah wal kadhiminal ghaidh, yakni yang terakhir wal 'afina 'anil nas. Mereka mau saling maafkan, mereka mau saling merasa dirinya salah, tidak perlu mencari kesalahan orang lain, tidak perlu kita mencari ukuran umur lebih tua mana aku dan engkau, tapi mana yang lebih dulu meminta maaf. Itu adalah tanda-tanda orang yang bertakwa, bahkan tanda orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salatul fitri Masjid Al-Falah rahimakumullah. Mari kita merenung sejenak. Mari kita menundukkan hati kita sejenak. Mari kita bermuhasabah diri. Sudah banyakkah orang-orang yang kita zalimi? Sudah banyakkah orang-orang yang pernah kita sakiti? Sudah banyakkah orang-orang yang pernah merasa tidak nyaman berhubungan dengan kita? Maka hadirin jamaah rahimakumullah, momen yang fitri adalah momen yang luar biasa. Kesempatan kita untuk saling maafkan antara sesama, antara famili, sanak dan haidatolan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita kembalikan kepada kehidupan kita, maka kita masih jauh. Kita pasti punya banyak dosa, baik kepada Allah juga kepada manusia. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, kalau boleh saya sampaikan dalam khutbah kami kali ini pun, kami mencoba untuk merefleksi, kita coba untuk merenungkan, bermuhasabah sejarah kita berangkat dari kampung halaman kita untuk merantau di kota Madiun. Banyak yang merantau karena ingin mencari nafkah, juga banyak yang merantau karena sebuah datang karena ada masalah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, tundukkan hati saat ini. Renungkanlah bahwa kebanyakan kita masih banyak berdosa kepada Allah. Bahkan kita berdosa kepada orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua kita yang membesarkan kita. Terkadang kita terucap sebuah kalimat-kalimat yang betul-betul menyakitkan hati mereka. Maka ketika saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang masih mempunyai kesempatan, yang masih mempunyai orang tua masih hidup, jika jauh, sempatkanlah untuk menelpon dan mohon ampun, mohon maaf kepada orang tua, wabil khusus ibu kita tercinta. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah satu sahabat, siapa ya Rasul orang yang harus dimuliakan? Tiada lain kecuali ibu. Terus kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibu. Setelah ibu siapa lagi ya Rasul? Ibu. Sampai 3 kali Rasul mengatakan ibu, ibumu dan ibumu. Baru yang ketiga adalah bapak. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ketika orang tua kita masih ada, sempatkan kita bersujud bersimpuh di hadapannya, mohon ampun kepadanya. Karena jelas kita ini masih banyak kesalahan, baik itu kesalahan pada orang tua, juga kesalahan kepada keluarga. Mungkin antara keluarga kita yang muda dengan yang tua. Jangan anggap ketika diri kita orang yang tidak salah, maka mempertahankan diri kita, bahkan saya tidak salah, maka saya tidak akan mau minta maaf lebih dulu. Atau saya yang lebih tua, maka kamu harus datang ke rumah saya untuk minta maaf. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, momen yang fitri, kita menebus sebuah kesalahan kepada Allah, kita menebus kesalahan kepada manusia, untuk menjadikan diri kita orang yang betul-betul fitrah, betul-betul suci, betul-betul kita seperti bayi yang baru lahir. Karena dengan segala dosa-dosa kita, dengan segala kesalahan-kesalahan kita, maka hadirin jamaah salatul fitri rahimahullah,
Dan tidak ada salahnya kita menyambung silaturahim. Silaturahim adalah merupakan sebuah sarana ibadah. Dan silaturahim bukan ibadah dunia saja. Di surga pun masih ada kesempatan ibadah silaturahim. Ketika kita dimasukkan oleh Allah dalam surga, kita masih bisa mencari guru-guru kita. Kita masih bisa mencari orang-orang terdekat kita. Kita masih bisa mencari keluarga kita. Bahkan orang-orang yang kita cintai ketika mereka soleh dan solehah diangkat oleh Allah ke dalam surga, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, silaturahim kita jaga. Silaturahim kita tegakkan, karena buah daripada silaturahim adalah satu, kita akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang kedua, kita akan ditambah rezekinya oleh Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa saya sampaikan demikian? Karena pernah terjadi pada zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah, dan kemudian di dalam rumah Rasulullah sudah ada seorang laki-laki yang berduduk dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ternyata ketika orang itu sudah keluar dan pemuda itu masuk kepada rumah Nabi Musa, wahai Nabiullah Musa, kami ingin bertamu, namun ketika tadi sudah ada orang yang bertamu di hadapan engkau, maka kami pun berhenti di hadapan engkau dan menunggu orang itu keluar. Kemudian Nabiullah Musa menyampaikan, ketahuilah bahwa itu adalah malaikat Israil. Dia menyampaikan bahwa umur kamu tidak akan panjang lagi. Umur kamu tidak akan panjang lagi. Maka setelah itu si orang pemuda itu pulang dan bingung. Setelah bingung, mereka melaksanakan silaturahim. Dia berkunjung kepada orang tuanya, dia bersujud kepada orang tuanya, dia minta maaf kepada orang tuanya karena dia akan divonis sebuah kematian jika ada sebuah kesalahan. Maka berkunjung kembali kepada sanak familinya, kepada handai tolannya, kepada keluarga-keluarga yang dekat dan keluarga-keluarga yang jauh. Bahkan dia bersilaturahim ke 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah di depannya, dan 40 rumah di belakang rumahnya. Maka setelah itu, usai daripada hari ke-40, maka Allah masih memberikan umur yang panjang. Bahkan ketemu Nabiullah Musa kembali, dan Nabiullah bertanya, apa yang engkau lakukan sehingga engkau belum dicabut nyawa kamu? Bahwa malaikat Israel pun sudah menyampaikan kepada aku bahwa umur kamu tidak akan ada 40 hari, tapi lebih dari 40 hari, jauh lebihnya. Maka kenapa kamu masih hidup? Dia menyampaikan, saya takut dengan kematian, dengan segala dosa. Maka saya selalu silaturahim, saya selalu berminta maaf dan silaturahim kepada keluarga kami dan tetangga kami. Maka Nabiullah Musa pun menyampaikan, itulah amalan kami yang bisa memanjangkan umur kami. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, ayo kesempatan kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita berkunjung dan bersilaturahim. Mudah-mudahan ibadah kita puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri kita dijadikan orang yang bertakwa dan menjadikan orang-orang penghuni surga. Amin amin Allahumma amin. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لعموم المؤمنين لسعيهم المشكور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين